kita bakal bahas sesuatu yang sering banget kita dengar di dunia IT. Tapi mungkin masih banyak yang bingung gimana sih cara kerjanya. Ya, kita bakal bedah tuntas tentang konsep manajemen resiko keamanan informasi berdasarkan diagram standar ini. Nah, bayangkan kalian punya rumah. Di dalam rumah itu ada barang berharga. Bagaimana cara kita menjaga barang itu supaya tidak hilang? Dan apa aja yang bisa mengancamnya? Nah, diagram ini sebenarnya menjelaskan hal itu, tetapi dalam versi dunia digital atau aset informasi. Oke, kita mulai dari paling atas, yakni threats atau ancaman. Kemudian ada vulnerabilities atau kerentanan. Gampangnya begini, threats itu adalah si penjahatnya di dunia digital. Ini bisa berupa hacker, malware, virus, atau bahkan human error, yakni kelalaian kita sendiri. Nah, ancaman ini nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau sistem kita kuat. Tapi masalahnya apa? Seringkali sistem kita punya yang namanya vulnerabilities tadi, yakni celah keamanan. Perhatikan di diagram ini. Ya, di sini ada yang namanya threats, exploit, kemudian vulnerability, kemudian risk, kemudian risk. Ya. Artinya apa? Si penjahat tadi bakal mengeksploitasi atau memanfaatkan celah yang ada. Contoh nyatanya seperti ini. Ada hacker ya. Dia nemu password akun admin itu lemah banget. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti vulnerability-nya. Begitu dia tahu, dia masuk deh lewat situ. Kejadian inilah yang akhirnya meningkatkan resiko, yakni kebobolan. Nah, kita perhatikan lagi, di sini ada yang namanya compromising informasi aset. Artinya apa? Kerentanan tadi bisa langsung mengkompromikan atau membahayakan aset informasi kita. Aset informasi ini bisa berupa database perusahaan, data pribadi, atau source code aplikasi. Contohnya, karena kita tidak pakai enkripsi di database, begitu hacker masuk, lewat celah tadi semua data pelanggan langsung bocor dan bisa dijual. Aset kita langsung rusak atau hilang nilainya. Kemudian kita langsung lanjut ke informasi aset. Ya. Kemudian ada yang namanya value. Nah, setiap aset itu pasti punya value tadi. Semakin tinggi value-nya, maka semakin besar juga resikonya. Logika sederhananya seperti ini. Semakin berharga barang atau mahal nilai suatu data, maka resiko yang dihadapinya juga bakal semakin besar. Contohnya, data rekaman medis rumah sakit atau data finansial bank jelas punya value yang jauh lebih tinggi dibandingkan data daftar belanjaan harian kita tadi. Karena nilainya tinggi, otomatis daya tarik buat dicuri juga tinggi, maka resikonya ikut melonjak. Terus, gimana solusinya supaya kita aman? Nah, disinilah peran dari kontrol atau pengendalian. Ya, fungsi kontrol ini ada dua di diagram. Ya, jadi fungsinya ada dua, ada protect against, ada reduce. Kemudian resiko. Protect against apa itu? Melindungi dari ancaman. Kemudian reduce risk, yakni mengurangi resiko. Kalau di rumah kita pasang gembok atau CCTV, nah kalau di dunia IT, kontrol ini wujudnya bisa berupa instalasi firewall,
kemudian pembatas hak akses atau akses kontrol, atau kita bisa juga rutin melakukan backup data. Tapi gimana kita tahu gembok atau kontrol yang harus dipasang? Nah, disinilah penting yang namanya security recruitment, ya, atau kebutuhan keamanan yang ada di paling bawah ini. Nah, ini security recruitment. Kebutuhan keamanan inilah yang menentukan kontrol apa yang mau kita buat. Contohnya, instansi kita wajib mematuhi aturan standar internasional. Di aturan itu tertulis wajib ada kebijakan password yang kuat dan enkripsi data. Berdasarkan rekrutmen itulah kita implementasikan kontrolnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, mengamankan informasi itu bukan cuma soal pasang antivirus aja. Ini adalah satu kesatuan siklus. Ya, jadi ini semuanya adalah satu kesatuan siklus. Kita harus tahu apa ancamannya, di mana celah kita, seberapa berharga aset kita, baru kita bisa menentukan kebutuhan keamanan dan memasang kontrol yang tepat demi menekan resiko sekecil mungkin. Ya, sekecil mungkin. Ingat teman-teman, kita hanya bisa minimalisir ya ancaman atau resiko. Ya, kita tidak bisa menghilangkan 100% resiko tersebut. Kita hanya bisa usaha bagaimana meminimalisir ancaman tersebut. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya mengenai konsep manajemen resiko keamanan informasi. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik like, kemudian tinggalkan komentar kalau ada yang mau didiskusikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.